Oke, jadi ini adalah format laporan proposal kemitraan. Saya ingatkan sekali lagi, ada paling tidak 3 hal yang harus kalian kumpulkan. Ada laporan pengabdian masyarakat, laporan kemitraan, dan video. Laporan kemitraan itu awalnya sebenarnya boleh dilakukan per kelompok, tetapi karena melihat kondisi saat ini, saya tidak perlu ceritakan, saya putuskan untuk kelompok 20 laporan kemitraan itu dilakukan per individu. Jadi harap maklum, harap juga semuanya mentaati hal tersebut. Jadi laporan kemitraan masyarakat ini satu orang memang yang buat, tetapi dilaporkan secara berkelompok. Semuanya dilaporkan. Siapa saja nanti dikumpulkan, baru kemudian yang terbaik yang saya pilih untuk dikumpulkan mewakili kelompok 20. Tentu saja mahasiswa yang laporan kemitraannya saya pilih itu sudah penilaiannya akan berbeda dengan yang tidak terpilih. Nggak usah khawatir, jadi nanti yang tidak terpilih tetap ada kemungkinan untuk dapat nilai bagus juga, tetapi harus bekerja lebih keras lagi, lebih berat lagi. Jadi kalau misalnya yang mahasiswa yang laporan kemitraan masyarakatnya saya pilih mewakili kelompok, agak sedikit santai lah untuk penilaian-penilaian berikutnya. Tetapi anggota yang lain juga tetap ada kemungkinan dapat nilai yang bagus, asalkan laporannya baik juga. Jadi seperti ini. Laporan kemitraan ini kalian tugasnya hanya mengidentifikasi mitra-mitra UMKM atau lembaga yang sifatnya mikro ya, untuk diidentifikasi masalahnya, terutama dalam kaitannya dengan pandemi. Jadi disebutkan maksimum jumlah halamannya 10, tetapi tidak termasuk sampul, pengesahan, dan lampiran-lampiran. Jadi lampiran-lampiran di sinilah isi foto-foto ketika kalian melakukan survei. Jadi kalian cuma survei saja di laporan kemitraan, kalau di laporan pengabdian baru benar-benar kalian melakukan pengabdian. Spasinya ada, fontnya, fontasi adalah Times New Roman, ukuran 12, jarak spasinya adalah 1,5. Untuk bisa spasi tahu ya, jadi pilih paragraf, kemudian pencet di keyboard Ctrl dan angka 5, dia jadi 1,5. Kemudian ukuran kertasnya A4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut. Bisa pakai ini, format ini tinggal diganti-ganti saja sesuai dengan kebutuhan. Halaman sampul, pengesahan yang ini, kemudian daftar isi, ringkasan proposal dengan, nah ini kemarin saya salah, saya pikir spasinya 1,5, ternyata diminta oleh panitia spasinya 1. Kalau untuk spasi 1, caranya, misalnya ini adalah spasinya 1,5, kalau spasi 1 pilih dia jadi kontrol dan angka 1, jadi spasinya 1. Kalau untuk spasi 2, pilih kontrol dan angka 2. Kemudian di ringkasan dikemukakan tujuan dan target yang ingin dicapai dan metode yang dipakai dalam mencapai tujuan. Ringkasannya harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat, padat ya, permasalahan dan masyarakat, sasaran dan rencana. Lalu bab 1 itu ada analisis situasi. Analisis situasi itu harus mencerminkan kondisi mitra pada saat pandemi. Kemudian yang kedua, analisis situasi juga mengungkapkan persoalannya. Jadi uraikan dulu lokasi, kemudian kondisi dia saat ini, baru diceritakan persoalannya. Kemudian setelah dijelaskan secara sederhana, diperkenalkan di analisis situasi, buat subbab 1.2 untuk permasalahan mitra. Jadi di permasalahan mitra ini harus benar-benar, banyak memang ada masalah untuk UMKM, tetapi tulis yang benar-benar prioritas dan bisa kamu tolong. Kira-kira bisa dibantu dengan kemampuan kamu.
Misalnya kalau dia punya masalah di marketing, kamu akan ngajarin dia cara jualan di marketplace, atau kamu bikinin dia akun di marketplace, misalnya di Tokopedia atau di Shopee, mengajarin itu tujuannya seperti itu. Atau misalnya dia punya masalah di cara mengelola keuangan, kamu rencanakan untuk ngajarin dia pembukuan seperti itu. Kalau misalnya saya di desain, karena saya basicnya desain, mungkin saja saya akan membantu misalnya mendesainkan kayak brosur dan sebagainya untuk dalam bidang marketing. Kemudian, setiap penggantian bab itu harus halaman baru ya. Jadi walaupun halaman subbab, walaupun bab sebelumnya itu cuman tertulis 1-2 kalimat, kemudian sudah harus bab baru ya, mau nggak mau terus di enter sampai habis jadi halaman baru. Kemarin juga ada masalah di situ, supaya nanti tidak ada yang babnya itu ada di tengah-tengah halaman. Jadi setiap bab itu harus ada di halaman yang baru. Di bab 2 itu ada solusi dalam bentuk program kerja untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mitra. Jadi sudah apa yang kamu akan lakukan dan targetnya seperti apa. Apakah mereka pada akhir dari kalau misalnya proposal ini disetujui, pada akhir pelaksanaan proposal kemitraan ini, kamu menargetkan mereka akan mampu mempunyai akun Tokopedia sendiri. Misalnya seperti itu, kamu sudah tahu targetnya apa. Kamu mentargetkan di akhir proposal ini, mereka akan punya brosur atau pamflet mengenai produk mereka, dan lain sebagainya. Kemudian bab berikutnya, halaman baru lagi, itu adalah metode pelaksanaan. Metode ini menjelaskan tahap dan langkah-langkah dalam melaksanakan solusi atau program kerja. Jadi dijelaskan rundown kegiatan kamu, sederhana saja, yang nggak usah terlalu bingung, terlalu ruwet nanti. Jadi apa yang kamu bisa lakukan, apa yang kamu bisa bantu ke mereka. Dan yang penting itu adalah bagaimana partisipasi masyarakat. Kalau ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Bab 4 itu adalah jadwal. Jadwal ini dibuat dengan bantuan, disebutkan bar chart, sesuai dengan pelaksanaan program. Tetapi setahu saya, dia dibuat dengan tabel. Saya pernah ngirim proposal ini, jadi dia pakai tabel ya. Kamu buka Microsoft Word, cari insert, kemudian insert tabel. Tabel pertama itu nomor, halaman kedua kegiatan, kemudian yang berikutnya itu adalah minggu misalnya, bulan pelaksanaan. Jadi kita pelaksanaannya kalau nggak salah, saya lupa, ini per minggu aja, kayak misalnya seperti ini ya, nanti bisa dihapus kok. Jadi ini dibuat nomor, kemudian ini kegiatan, kemudian ini minggu. Kalau nggak salah 4 minggu, jadi 4 minggu, bulan. 4 bulan kalau nggak salah, yang saya dulu pernah bikin. Ini minggu pertama, minggu kedua, atau bulan dah langsung. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat. Kalau misalnya tabelnya lewat lebih, bisa dihapus. Kalau saya biasanya saya pakai cut aja. Sebenarnya sih bisa di-delete kan. Oke, mau nambahin rows di bawah, baris di bawah, bawa kursornya ke paling pojok, kemudian pencet keyboard tab. Nambah ada dia. Tulis 1, kegiatannya penjajakan. Kemudian ini mau di merge.
klik kanan, ada merge, klik yang mau di merge. Kemudian ini supaya ada di tengah. Di sini. Kemudian ini. Terus yang kedua misalnya penyusunan laporan. Jadi misalnya di minggu pertama dan kedua kamu akan melakukan penjajakan, kamu tinggal klik kedua kolom itu lalu pilih shading, pilih dah warnanya, warna ini misalnya. Kemudian penyusunan laporan ada di ketiga dan keempat dan ke 2, 3, dan 4. Pilih lagi shading, klik lagi. Ini kayaknya terlalu gelap sampai garisnya nggak kelihatan. Mungkin bisa diperbaiki. Di sini. Ya. Oke. Nambahin tabel lagi bisa. Tapi kan dia di sini muncul lagi. Nah, ini hapus saja. Shadingnya pilih no color. Itu seterusnya untuk buat jadwal kegiatan. Kemudian ada daftar pustaka atau referensi. Referensi ini disusun berdasarkan keprimeran dan kemutahiran pustaka dengan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad, nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dan diacu dalam usulan saja yang dicantumkan dalam referensi. Karena saya khawatir kalian tidak sesuai referensinya dengan yang kalian tulis di depan, di batang, di bagian tubuh dari laporan dengan daftar referensi, saya sarankan kalian untuk melakukan penamaan berdasarkan acuan. Jadi misalnya begini, kalau misalnya di bagian pendahuluan ada referensi, misalnya referensinya ditulis oleh Fitri, jadi ada pendapat, kemudian kamu tulis dia, Fitri menyebutkan itu di tahun 2020. Kemudian kamu bisa lanjutkan dengan tanda kurung kotak angka 1. Lalu dilanjutkan lagi dengan pernyataan, misalnya siapa ya? Ayu di tahun 2018. Dilanjutkan dengan kurung kotak 2. Begitu. Nah, pernyataan ini akan disusun berdasarkan angkanya. Jadi di referensi kalian tidak lagi menyusun berdasarkan abjad, tetapi berdasarkan kapan dia terreferensi. Karena Fitri duluan terreferensi, dia nomor 1, dan Ayu udah ada di nomor 2, berarti kamu tulis satunya dulu. 1. Fitri 2020, bukunya apa, di mana, siapa yang menerbitkan, penerbitnya ya, penerbit, kemudian kota terbit. Dilanjutkan dengan yang nomor 2, Ayu 2018, judul bukunya, penerbit, tahun terbit. Gitu. Untuk referensi saya sarankan menggunakan ini, sama juga untuk laporan pengabdian kepada masyarakat, tidak jadi menggunakan berdasarkan urutan abjad, supaya kalian dan saya bisa sama-sama meng-cross-check apakah pernyataan kalian itu sudah sama dengan yang terreferensi. Takutnya saya ada yang slip, jadi ada yang terlupa untuk masuk di referensi, atau malah sebaliknya, referensinya banyak banget,
tetapi di laporan nggak ada tentang referensi. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada. Saya mulai membuka satu punyanya siapa yang kita contoh ya. Sebentar saja. Siapa yang kemarin? Siapa yang datang? Oke. Bagus, ada di sini ya. Keripik singkong kalau nggak salah. Saya cobakan satu saja, nanti kalian belajar dari sini. Jadi ini punyanya Agung Saputra, usaha pengrajin keripik singkong di lokasinya yang bersangkutan. Nah, ini untuk di bagian di depan cover tadi saya juga sudah sampaikan, ini harus diurutkan, diisi dengan nama-nama mahasiswa satu kelompok dengan tabel dan sebagainya. Lembar pengesahan nanti saya yang tanda tangan, tentu saja setelah kalian menyelesaikan laporan tersebut. Untuk cover jangan ada halaman, kan saya kemarin sudah bilang ya, pakainya insert sini ya. Untuk cover ngilangin tunggu dulu saya sendiri. Oke, ini dia. Breaks. Pilih yang next page. Kemudian kalau ini dihapus, apakah yang di belakang? Sebentar, saya harus hidupin ini dulu. Sudah ada section break-nya, tetapi kenapa tidak mau? Different first page. Ini insert. Page number, bottom of page. Kemudian ada page number, format, start at. Oke, jadi udah. Ini kenapa jauh banget? Header footer. Oke, kemudian untuk supaya nggak muncul dia halamannya beda, klik ini, kemudian klik di desain, itu klik different per page. Jadi halaman pertama tuh akan beda dengan halaman di lembar pengesahan. Daftar isi, kok nggak ada header footer?
kemudian daftar isinya dilengkapi nanti sampai lengkap, sampai penuh. Ada ringkasan proposal. Nah, kemudian sekali lagi saya ingatkan pelan-pelan dibaca, kan cuma 10 halaman ya. Jadi pelan-pelan dibaca apakah ada di dalam laporan kamu kata tunjuk orang ketiga. Jadi nggak boleh sebut kita, kami, mereka, saya, semua kata tunjuk sebenarnya saya, orang pertama, orang kedua, maupun orang ketiga. Kalau sudah ada yang kayak gitu berarti harus dihapus. Contohnya gini, di masa sekarang di mana masyarakat sudah sangat kritis terhadap mutu makanan kan bisa. Jadi nggak usah ditulisin kitanya lagi. Jadi harus hati-hati. Tidak boleh ada kata tunjuk itu. Kemudian saya disebutkan, ini kebanyakan untuk di laporan kemitraan, saya tidak terlalu ketat soal isi, masih banyak salah-salah tulis saja supaya enak dibaca, supaya enak dikumpul. Jadi ini tidak ada spasi, kemudian ini digemari, kemudian kata Anda dihapus. Nah, kata-kata kalau kata di itu memang ada dua fungsinya. Dia sebagai kata tunjuk di Denpasar, di Tabanan, di situ, di sana. Nah, itu dia dipisah. Tetapi kalau dia sebagai kata kerja, dikerjakan, dihubungi, itu dia gabung. Diinovasikan kata kerja, berarti dia di-nya gabung. Kemudian diikutin aja ini. Nah, kalau yang kuning ini saya udah males ya, karena sebelumnya udah saya sampaikan. Misalnya kita, berarti kan nggak boleh lagi mereka, kita, saya. Disebabkan berarti udahlah, harusnya digabung. Diberhentikan harusnya digabung. Oh ya, untuk bab ini kan berarti halamannya ya. Halamannya, supaya halamannya terpisah. Oke, tunggu dulu. Kasih insert. Breaks page. Kalau saya suka hide and show ini ya, saya kadang hidupin. Jadi saya tahu ada masalah di mana. Mungkin kalian nggak terbiasa. Kemudian ini page number, format, pilih 1, start at 1. Jadi kelihatan ini 3 Romawi dan ini angka 1. Ingat aja di spasi, di break aja, kemudian pilih page-nya, kemudian page number-nya format. Ya, jadi dia berlanjut tadi 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ini harus di halaman yang baru, solusi dan target, ini juga belum ada 2.1 seharusnya. Kemudian target 2.2. Baru bab 3, halaman baru lagi. Kemudian, nah ini saran, jadwal kegiatan juga belum dibuat, agar dilengkapi. Nah, kemudian kalau untuk saran, saya sebenarnya sudah mulai masalah itu untuk gininya Agung, ini di rumusan masalah kalau nggak salah. Jadi dia ingin tahu cara membuat keripik, padahal sebenarnya rumusan masalah di laporan kemitraan ini adalah, oh ini dia, tujuannya membuat karena ingin mengetahui bagaimana proses. Sebenarnya nggak itu yang ingin diketahui. Kalau membuat laporan kemitraan ini tujuannya sebenarnya adalah untuk mengetahui masalah mitra dan kemudian mencari solusinya. Apa yang bisa dilakukan. Kalau misalnya kondisinya keripik singkong ini, mungkin saja desain kemasan yang biasa-biasa saja. Jadi Agung mau menawarkan desain baru atau mencoba teknik marketing baru atau ya kan level-level itu kan belum bagus kemasannya, sehingga kamu bisa
bikin seperti itu. Level keripik singkongnya Agung ini punya level. Jadi di situ dia harusnya jualannya itu. Tapi nggak banyak yang beli karena mungkin orang sedikit yang tahu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kemasannya bagus, orang tertarik beli, jadi penjualannya meningkat, bisa membantu keluarga di sana. Jadi dari pernyataan di depan, sarannya seperti apa? Saran yang bisa dilakukan dalam kaitannya dengan masalah mitra. Masalahnya apa? Dalam pandemi ini bisa macam-macam masalahnya. Bisa saja ternyata banyak yang pingin beli keripik singkong, tapi sedikit yang bisa disuplai. Masalahnya ternyata bahannya kurang atau alatnya kurang. Jadi Agung bisa ngasih saran untuk memberikan bantuan dan pelatihan penggunaan alat-alat tertentu, misalnya untuk mempermudah. Atau malah kalau misalnya bagus, ini sudah bagus packagingnya, sudah bagus marketingnya, tapi tidak ada yang beli, apa masalahnya? Macam-macam bisa masalahnya, jadi harus diketahui dulu. Kalau tidak ada masalah itu masalah tuh. Berarti buat apa ngerjain laporan ini? Nah ini juga untuk daftar pustaka, ini daftar pustakanya Agung, fontnya masih salah, jadi tidak sesuai dengan teman-teman yang lain. Ini harusnya Times New Roman. Dari sini udah ketahuan banyak bahwa tidak serius dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sih saya salah. Ya. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, Jessica itu nomor berapa dia disebut nomor 3 kah? Kalau misalnya Maulana disebut nomor berapa? Nomor 1. Kalau nomor 1 ya dia harus ditaruh di depan. Ini juga saya nggak ketemu daftar referensinya ada, tetapi di depan saya belum ketemu itu tersebut di mana saja. Makanya harus disebutkan dulu apakah dia di sini misalnya persoalan yang dihadapi masyarakat saat COVID. Misalnya Jessica udah pernah ngelakuin kegiatan ini kan, jadi kamu pakai namanya dia. 2019. Dilanjutkan dengan kurung itu, 1. Baru kamu bawa ke daftar referensi, dan seterusnya. Ya. Sampai sini cukup? Ada lagi? Ada mau contoh yang lain mau dibahas atau bagaimana? Atau saya cukupkan? Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau tugasnya? Ibu, saya mau tanya. Halo? Silakan. Ibu, ini di bukunya kan nggak ada, di buku apa sih namanya nih, panduannya itu nggak ada saran dan kesimpulannya itu tetap diisiin ya, harus diisiin atau gimana, Bu? Oke, saya cek dulu ya. Oh iya, nggak ada. Nggak ada ya, berarti Agung bikin-bikin nih. Gimana, Bu? Oh, nggak ada di gininya nih, di formatnya. Jadi sesuaikan saja, habis jadwal kegiatan, dia langsung ke referensi, Bu. Jadi nggak ada saran. Oh, belum saya, Bu. Saya belum buat. Itu punya siapa dong yang keripik singkong? Saya. Oh, ya Apanya udah. gininya jadwal kegiatannya Ya, belum, Bu. bukan setelah jadwal kegiatan tuh kamu tulis saran. Padahal di format itu nggak diperlukan saran. Oh ya. Ya, cek lagi nanti formatnya. Ya. Tetapi di sini tuh nggak ditulis, ya saya ingatkan Yuli, ini di sini tidak dituliskan soal daftar lampiran. Kalau saya tetap minta kalian melakukan dokumentasi paling tidak ya, sesederhana dokumentasi bahwa kalian sudah melakukan kegiatan penjajakan kemitraan ini untuk mencegah kalian mengambil materi dari tempat lain atau kalian mengklaim pekerjaan orang lain gitu. Jadi harus ada foto kalian di tempat mitra tersebut gitu ya. Jadi ini ditambahkan daftar lampiran, isinya adalah foto-foto.
Cukup 1 halaman saja, tapi menjelaskan bahwa kalian yang melakukan kegiatan, bukan orang lain gitu. Jadi ada foto diri kalian dengan foto mitra. Paling tidak seperti itu ditambahkan di format ini. Gitu. Ya. Oke ya. Untuk berikutnya pengumpulan itu sudah finish. Saya akan minta di dalam PDF, tetapi kalau misalnya ada yang kesulitan, nanti jangan mendadak ya. Pengumpulan kalau nggak salah tanggal berapa ya? 24 apa 25? Pengumpulan terakhir itu. Sebelum itu mulai upload video, laporan kemitraan, laporan pengabdiannya, supaya nanti kalau misalnya ada yang slip, kalau ada yang slip-slip, saya bisa bantu untuk mengingatkan kalian supaya jangan langsung kekirim kondisinya masih berantakan. Ya, kalau misalnya tulisan kalian ya nggak rata deh, misalnya contohnya kayak gini, dia nggak rapi ya, itu sama saya pasti perbaiki, saya suruh rapi atau ratakan kanan dan kiri. Untuk meratakan kanan dan kiri, pilih dulu paragraf yang ingin kamu perbaiki, kemudian ketik Ctrl dan J. Ctrl dan J. Jadi rapi dah dia. Tuh. Kemudian yang masalah juga itu adalah kalau sama saya teliti bahkan sampai di background dari tulisan. Saya lupa siapa yang punya masalah, tetapi ada teman kalian yang background tulisannya ada background-nya. Jadi background-nya itu kayak gini dia, berbackground tulisannya. Latar itu nggak kelihatan, sebenarnya malah dia gini, nggak hampir putih itu, tapi saya bisa lihat itu menandakan dulunya atau pernah mengambil data dari internet, kemudian melanjutkan mengetik di tab tersebut, sehingga dia langsung ketulis gitu. Terlanjut dia jadinya ada background tulisannya. Untuk menghilangkan itu ada macam-macam caranya, tetapi kalau saya biasanya pakai seperti ini. Pilih dulu tulisan yang rapi, misalnya paragraf berikutnya itu sudah rapi. Saya pilih, kemudian saya klik format painter di home dan ada tanda sapunya ini, sapu kecil. Klik format painter, kemudian pilih sampai di kursor kamu bentuknya tanda sapu lagi dan huruf I, kemudian kamu klik gini. Kalau nggak berhasil, ulang lagi. Nah, ini dia sudah berhasil, sudah hilang. Sebelumnya kan ada background tulisannya ya, ada background tulisan seperti ini misalnya. Kemudian pilih tab yang sudah betul, sudah baik. Kemudian, nah, hilang dah dia. Semuanya juga seperti itu. Misalnya seperti ini. Bab pendahuluannya ini harusnya ada di tengah. Solusi dan target belum nih ada di tengah. Kamu klik aja pendahuluan, format painter, yang contohnya ya, contoh, kemudian kamu klik yang akan kamu jadikan target. Jadi dia akan ngikutin contohnya, formatnya diikutin. Itu solusi buat kalian kalau mau cepet mengerjakannya. Saya tidak bilang copy paste, tetapi agar lebih rapi saja. Dibaca pelan-pelan, nggak banyak ya, cuma 10. Saya pikir di sela-sela waktu sambil bekerja, buka HP-nya, dibaca lagi laporannya. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, misalnya yang sudah saya sampaikan, tidak boleh ada kata sapaan, halamannya rapi, cover, dan lain sebagainya sudah, baru kemudian kirimkan. Jangan sembarangan mengirim supaya nanti nggak habis waktunya ngurusin itu saja. Tuh, ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Untuk di Google Classroom, saya sudah buka untuk pengumpulan finishing laporan, dan nanti saya akan buka untuk link video. Kalian boleh buka channel YouTube sendiri, supaya dapat link pengumpulan
link untuk pengumpulan laporan. Jadi nanti di laporan, untuk laporan pengabdian kalau nggak salah, itu tuh ada link untuk video. Jadi harus upload di video YouTube biasanya. Yang kedua yang agak mengkhawatirkan itu adalah saya lupa lagi gara-gara Agung. Ada saya lihat kupingnya. Oh ya, Instagram. Instagramnya kelompok kita kan sudah beberapa lama nggak aktif. Kalau misalnya kalian mau aktif, kalau misalnya kalian mau update kegiatan, mau nambah kegiatan supaya nanti ada screenshot kegiatannya lebih rame, di info ke saya, nanti saya akan cobakan untuk upload lagi foto di Instagram. Nanti saya juga akan buka untuk GCR narasi di Instagram ya. Jadi kalian harus memberikan saya narasi pada foto-foto kalian supaya nanti pada saat pengumpulan untuk laporan pengabdian kan ada tuh screenshot laporan kegiatan, tidak hanya foto saja yang ada di Instagram tetapi ada narasinya, ada deskripsinya juga. Oke ya. Saya pikir demikian saja dulu, dinikmati prosesnya DEA, jangan sama seperti kuliah bahwa ini proses pendidikan, pembelajaran, persiapan kalian untuk terjun jadi sarjana di masyarakat, dijalani, dinikmati, jangan minta jalan pintas, jangan berpikir bahwa ada jalan pintas, supaya nggak kejadian macam-macam gitu. Itu aja. Ada lagi yang mau disampaikan? Purnama ada masalah di grup, jadi saya sampaikan, saya izin kepada kalian, saya kemarin menunjuk Purnama dengan harus segera gitu ya menunjuk salah seorang perwakilan untuk menjadi ketua kelompok agar bisa dikomunikasikan oleh pihak LPPM apa-apa kebutuhan data yang diperlukan. Jadi saya langsung tunjuk Purnama karena yang cowok-cowok ya begitu-begitu. Jadi yang cewek kelihatan. Ya jumlahnya banyak ya 11 lawan 6 tapi presentase ngumpul laporan taat gitu agak kurang sedikit ya. Nggak apa-apa sih. Ya, alangkah baiknya yang cewek dulu utamakan, Bu. mumpung juga Purnamanya mau ya. Ya, oke. Ada masalah di grup kelompok ketua kelompok atau gimana Purnama? Nggak ada sih Bu, cuman yang saya share tadi pagi itu aja. Ya, oke. Ya udah kan udah semua ya, udah lengkap ya. Udah Bu. Oke, ya udah. Nanti diikutin aja apa permohonan dari ketua panitia yang bisa dilakukan. Datanya di gini. Tanggal berapa pengumpulan? 24 atau 25 ya? Tanggal 25 kalau nggak salah Bu. Ya, tanggal 25 jam. Saya nggak hafal, tapi jangan mendekati deadline mengumpulkan tentu saja. Karena nanti takutnya ada yang kurang, ada yang salah supaya nggak kejadian ya. Tolong diingatkan teman-temannya. Oke. Bu, izin bertanya Bu. Untuk video gininya Bu, kemitraannya digabung ya? Ya digabung aja ya. Sedikit aja kok, cuman kondisi misalnya kondisi kemitraannya seperti apa gitu. Liatin aja dapurnya atau gimana. Gitu. Ya, nggak usah terlalu lama. 2 menit itu buat saya udah lama, udah cukup lah. Ya, nanti sama begitu gabung, begitu udah dikumpulkan satu kelompok, semuanya udah ngumpul satu kelompok, baru kemudian saya cek apakah ya itu lagi nanti ada hubungannya dengan kejujuran dalam pelaksanaan kegiatan. Ya, tujuannya hanya itu saja. Linknya saja nanti saya minta ya, nanti saya cek. Oke, demikian ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup supaya ada kesempatan juga untuk makan siang dan istirahat mungkin. Oke, kalau tidak ada, terima kasih sudah datang. Ini Yuli, Desa, Purnama. Oh, ini Agung di tempat. Ya Bu, di lokasi Bu. Ya. Nih ya. buat kopi sama gininya. Oh,
Jangan bikin repot aja kamu ke sana bikin. Ya udahlah kalau gitu ya. Ucapkan ya, terima ya, Bu. kasih sudah diganggu, nggak boleh diganggu. Makasih ya Ya, Bu. Om Santi. Ya. Saya end meeting for all. Santi. Ini ngasih pisau. End meeting. Terima Maaf kasih. nih lagi gini.